Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di kanal YouTube Official Habib Tolha. Kali ini merupakan pertemuan pertama kegiatan pembelajaran kelas 8 dan kelas 9 IPS yang sarangke menjadi perkenalan dan pembukaan. Tentu kalian telah banyak mendapatkan pelajaran IPS sejak kelas SD dan kelas 7 atau 8 SMP. Agar lebih mendalam, maka saya perkenalkan ulang konsep dasar IPS. Yang pertama, bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial yang terbagi menjadi 4 subbidang studi. Tetapi basis utama IPS adalah geografi. Jadi 4 subbidang studi itu yang pertama adalah geografi. Berikutnya adalah sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan paparan di kanal YouTube ini, diharapkan kalian dapat mendefinisikan pengertian geografi, pengertian sejarah, pengertian ekonomi, dan pengertian sosiologi. Kita mulai saja bahwa subbidang studi yang pertama dari IPS adalah geografi. Geografi itu dari kata geo dan grafi, dari bahasa Inggris aslinya. Geo itu bumi, grafi itu tulisan, yang bisa dimaknai bahwa buku-buku yang isinya tulisan-tulisan tentang bumi, sehingga disebut dengan geografi. Berikutnya adalah sejarah. Sejarah dari kata bahasa Arab yang aslinya adalah sajarotun. Sajarotun itu artinya pohon. Mengapa kata sajarotun di Indonesia menjadi sejarah dan diangkat menjadi bahasa Indonesia? Karena dulu memang Indonesia sangat lekat dengan perkembangan Islam, sehingga Islam dan Arab bahasanya mewarnai hampir seluruh dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kata sajarotun atau sejarah itu diambil oleh orang Arab dari pohon. Mengapa orang Arab mengambil kata pohon? Karena pohon itu bercabang-cabang. Orang Arab itu sangat ketat memegang nasab. Nasab itu keturunan. Jadi orang Arab itu punya keturunan yang jelas dari siapa bapaknya siapa, dan seterusnya. Sehingga karena ketat memegang nasab, maka dalam pernasaban itu biar mudah dikatakan dengan sejarah. Jadi kayak pohon. Pohon itu kan bercabang-cabang. Jadi anaknya punya anak, kan kalau anak dua kan berarti cabang dua.
3 cabang 3 itu bercabang-cabang seperti pohon, punya cucu, cucunya punya cucu, dan seterusnya. Ini ya, jadi orang Arab sangat ketat memegang nasab. Maka dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu garis keturunannya jelas, bisa dirunut dan ada catatannya. Itu ya, makanya orang Arab itu sangat ketat sekali megang nasab ya. Seperti umpamanya Nabi Muhammad itu bapaknya itu siapa? Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Manaf bin Hasim bin Qusay bin Kilab bin Lai bin Ghalib dan seterusnya. Itu jadi sampai nggak Adam itu binnya ada semua. Nah, kalau orang Indonesia tidak seketat itu. Kembali ke kata sajarotun. Jadi sajarotun itu artinya sejarah. Itu kalau dilihat dari luhurnya ya bahasanya. Tetapi kalau dari sisi ilmu yang dimaksud sejarah itu adalah semua cerita masa lampau yang dapat dibuktikan. Sekali lagi, sejarah adalah semua cerita masa lampau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sekali lagi, sejarah adalah semua cerita masa lampau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itu namanya sejarah. Jadi kalau cerita sejarah tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu bukan sejarah, itu namanya cerita fiksi, fiktif. Fiktif itu palsu ya, cerita palsu. Itu satu contoh gini, di kampung saya ada cerita tentang Nyi Roro Kidul. Itu sejarah bukan? Bukan, karena tidak bisa dibuktikan cerita itu. Nyi Roro Kidul itu siapa, rumahnya mana, ya kan? Tidak bisa dibuktikan. Ada yang pernah ketemu, ada saksi-saksi, tidak bisa. Itu namanya cerita omong kosong atau fiksi, cerita khayal, mitos, dan Pak Guru tidak percaya. Tetapi di kampung saya, karena saya dulu juga hidup di dekat pantai selatan Karangbolong itu, yang namanya cerita mitos gitu sangat kental dan banyak yang percaya. Tapi Pak Guru tidak percaya sama sekali. Ya, seperti dulu kalau anak-anak itu main ke pantai Karangbolong dengan memakai baju hijau gadung nggak boleh. Itu karena katanya pakaian hijau gadung itu pakaiannya yang biasa dipakai Nyi Roro Kidul, dan nanti nggak bisa pulang karena dia dihadang, suruh menemani di sana. Tapi itu omong kosong. Dan Pak Guru sudah mencoba, nyatanya bisa pulang dan sehat walafiat. Itu ya. Itu namanya cerita fiksi yang tidak bisa dibuktikan. Cerita Nyi Roro Kidul, ya, cerita Kancil Nyolong Timun, itu nggak bisa dibuktikan. Kancil Nyi Blorong, nah, banyak cerita-cerita mitos di kampung itu, dan semuanya itu omong kosong. Anak-anakku sekalian, bahwa kembali bahwa sejarah itu merupakan cerita masa lampau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ada contohnya? Ada. Umpamanya peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI tahun 1965. G30 S-nya itu September 1965. Dapat dibuktikan?
Bisa sekali. Jadi cerita itu benar adanya. Itu. Karena sekarang ada perkembangan bahwa ada orang yang mengatakan peristiwa film G30S itu omong kosong, hoax. Itu tidak bertanggung jawab. Kalau G30S PKI itu peristiwa itu nyata. Karena ada dokumen dan ada saksi-saksi. Kalau yang nggak percaya, ya ingin membuktikan sejarah apa itu bukan, itu banyak anak-anak jenderal yang terbunuh saat itu, ya itu tanyai satu-satu menjadi saksi. Dia akan bercerita apa adanya bahwa bapaknya dibunuh di depan matanya. Itu tidak hanya satu anak jenderal. Kalau mungkin satu anak jenderal yang tanya bisa bohong, tapi banyak anak jenderal yang lain, ya karena jenderalnya kan yang jadi target 7 itu. Dan anak jenderal itu dia tidak hanya satu masing-masing jenderal, dan ada pengawal, ada tetangga, ya. Jadi itu benar adanya, bukan hoax. Kalau yang hoax itu sengaja membelokkan sejarah nyata menjadi tidak nyata. Itu yang berbahaya, karena perjalanan bangsa itu harus tahu sejarahnya. Begitu kira-kira untuk pengertian sejarah. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi itu merupakan kata yang asli dari kata oikos atau nomos. Oikos itu lebih diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau disederhanakan menjadi aturan keluarga dan akhirnya menjadi kebutuhan keluarga. Ekonomi itu mengarah kepada kebutuhan, ya, kebutuhan. Orang yang kebutuhannya banyak berarti ekonominya sedang menghadapi kebutuhan banyak. Itu. Nah, bagaimana mengatur kebutuhan itu bisa tercukupi? Itu lebih diselesaikan dengan ilmu ekonomi. Jadi ekonomi diartikan dengan kebutuhan, tapi kemudian juga sekarang bisa bergeser ekonomi sama dengan uang. Jadi orang yang ekonominya maju biasanya duitnya banyak. Bicara ekonomi adalah bicara duit, bicara ekonomi adalah bicara uang. Jadi uang itu menjadi barang atau benda yang biasa untuk mencukupi kebutuhan. Kembali, saya sederhanakan bahwa pengertian ekonomi adalah bagaimana seseorang memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga dipenuhi dengan uang biasanya, sehingga pada akhirnya bicara ekonomi sama dengan bicara uang. Berikutnya yang terakhir adalah sosiologi. Sosiologi itu adalah dari kata sosio. Artinya sosio itu artinya masyarakat, logi ilmu. Berarti sosiologi adalah ilmu tentang perilaku masyarakat. Jadi perilaku masyarakat itu dipelajari dalam sosiologi.
ada perubahan sosial, ada penyimpangan sosial, itu. Ada dinamika sosial, ada mobilitas sosial. Nah, itu bidang-bidang yang mempelajari perilaku. Jadi itu merupakan perilaku masyarakat yang dinamis. Begitu kira-kira paparan dari Pak Guru mengenai konsep dasar IPS sebagai pengantar pagi ini, baik kelas 8 maupun kelas 9. Saya ingatkan, setelah kalian selesai mendengarkan paparan dari kanal YouTube ini, kalian harus bisa mendefinisikan pengertian geografi, pengertian sejarah, pengertian ekonomi, dan pengertian sosiologi. Dan saya ingatkan lagi bahwa setelah selesai mendengarkan paparan di kanal YouTube ini, kalian harus mengerjakan tugas di Google Form. Ya, itu adalah sebagai tugas setelah mendengarkan paparan. Tugas itu akan muncul nilai secara otomatis, dan nilai itu akan masuk di rapot dengan nilai tugas, ya, masuk nilai tugas. Begitu kira-kira. Sekali lagi saya ingatkan, jadi dengan kalian mengerjakan Google Form, maka kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini sekaligus mendapatkan nilai tugas dari Pak Guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.